Jadi ini mudah-mudahan didengar sama orang sedunia ya, bukan Sekomal ini aja tapi sedunia. Ya, sampaikan ke Alvin Lim dan Farhad Abbas berikut jajarannya, jangan pernah mimpi bisa narik uang dari yayasan. Satu peser pun. Ya, sampaikan ini. Bahkan Agus mau saya somasi, mau saya penjarakan. Kalau dia nggak mengembalikan uang yang ratusan juta itu. Orang sedunia ya, bukan Sekomal ini aja tapi sedunia. Ya, sampaikan ke Alvin Lim dan Farhad Abbas berikut jajarannya, jangan pernah mimpi bisa narik uang dari yayasan. Satu peser pun. Ya, sampaikan ini. Siapa pengikutnya Alvin Lim dan Farhad Abbas, jangan pernah mimpi. Ya, karena uang ini udah saya stop. Ya, jadi tidak ada perdebatan lagi. Nanti dasar hukumnya akan saya jelaskan berikutnya. Jadi udah jangan pernah bahas lagi uang yang sudah ada di Yayasan Novi. Karena kami juga ingin membuat donasi baru. Ya, kami akan mengadakan santunan yatim piatu, duafa, janda terlantar dan kaum disabilitas, disabel, ya. Jadi kalian gak usah bahas lagi uang yang ada di Novi 1,33 miliar. Bahkan uang yang ada di Agus saja yang disalahgunakan itu akan saya permasalahkan. Termasuk donasi-donasi yang baru ini. Jadi sampaikan ke Farhad Abbas, sampaikan ke Alvin Lim, semua rombongannya itu yang pengacara-pengacara banyak itu, walaupun saya sendiri dan kawan-kawan saya ini, ya, jangan pernah mimpi, 1 rupiah pun nggak akan pernah saya lepas uang ini. Ya, jangan pernah mimpi di siang bolong Farhad Abbas. Ya, mau pakai dalil hukum apapun, jangan pernah mimpi. Karena saya udah pupuskan mimpi si Agus untuk memegang uang sekian miliar. Bahkan Agus mau saya somasi, mau saya penjarakan. Kalau dia nggak mengembalikan uang yang ratusan juta itu. Atas dasar apa kamu menjarakan Agus? Atas dasar apa? Ya udah. Atas dasar apa? Kita lihat aja nanti, Bang. Bunda. Jangan seperti itulah. Ya udah. Yang kamu jolimin itu orang buta loh. Bye-bye aja nanti kamu, Bang. Kita bicara buta ya. Oke, Bunda tenang dulu. Saya lagi bicara tadi Bunda ngomong saya nggak potong. Orang buta ya. Agus dulunya nggak buta Bunda. Tapi karena kelakuannya disiram air keras oleh orang yang sakit hati oleh dia. Oleh perlakuan dia. Lalu setelah Agus buta, ya saya melihat tidak ada gerakan kawan-kawannya untuk membesuk Agus. Agus mendapatkan sanksi sosial dari kawan-kawannya. Ini karena apa? Karena mungkin Agus jahat waktu dia masih sehat. Jahat banget. Yang kedua, dugaan saya, kejahatan Agus yang kedua. Agus menghubungi Novi, meminta bantuan agar orang pelaku yang telah membutakan matanya itu ditangkap. Novi dengan keterbatasannya menghubungi Densu, meminta agar Densu memviralkan kasus Agus. Dengan itikat baik, Novi membawa Agus ke Densu di podcast. Lalu bergulirlah podcast itu sehingga Densu meminta pada pihak kepolisian untuk menang. Akhirnya setelah itu di podcast kedua, kurang segitu ininya Novi berbuat baik lagi dengan meminta pada Densu untuk mengadakan donasi. Setelah donasi itu disepakati, lalu Novi bilang ini transfer ke rekening yayasan. Setelah udah sepakati, dipulang dari situ ternyata Agus menyalip Novi, memberikan rekeningnya untuk ditransfer melalui rekening Agus. Akhirnya Novi tersinggung. Kenapa pakai rekening Agus tapi uang udah keburu masuk? Nah ini kejahatan ini apa masih mau dibela? Kita jangan membela, kita tegur dia biar dia sadar. Kita tahu sekarang dia lagi buta, kita tahu. Tapi kita jangan malah mengagung-agungkan dia. Dia nanti akan lupa diri dan selalu gelap hidupnya. Ini bicara dari strata sosial yang saya bicara, belum bicara masalah hukum. Ya, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Agus, ya, dugaan kejahatan yang dilakukan oleh si Agus ini bisa ditonton secara visual. Kita jangan tutup mata. Coba kita mencoba untuk mewawancari si pelaku yang menyiram Agus. Betapa kejinya, ya, Agus menurut dia, sehingga dia rela masuk penjara untuk mencelakai Agus. Begitu sakit hatinya dia. Gitu.
Lalu setelah itu Novi yang membela mati-matian, dia ingin dipenjarakan melalui pengacaranya si Farhad Abbas. Apakah ini orang yang bisa dikatakan orang tahu diri? Memang dengan memenjarakan Novi sudah puas gitu Agus. Agus tidak memikirkan di belakang Novi itu ada anak yatim piatu yang dari kecil dirawat oleh Novi, yang keluar dari rahim orang gila, yang sekarang ini jadi anak sehat. Ada beberapa orang yatim piatu, ada beberapa orang gila yang dimandiin oleh Novi, yang sekarang ini hampir seperti orang umumnya. Jadi bagaimana, apakah kita tega mau menjarakan Novi hanya karena mengikuti kehendak Agus yang sekarang ini menjadi flying victim? Seakan dialah yang terjolimi, padahal kalau dilihat dari rentetan ceritanya, tidak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Itu dulu, ya. Dari saya itu aja dulu. Nanti masalah hukumnya sebentar lagi saya jelaskan. Itu aja dulu. Terima kasih. Bang, saya cerita itu bukan menjustifikasi. Tadi dengar nggak kata saya bilang patut diduga atau diduga. Saya mengedepankan ajas presumption of innocence, bukan menuduh. Diduga ini akibat kejahatan Agus di masa lalu. Kenapa saya bilang tadi kita bisa menganalisa secara dewasa. Agus disiram matanya, lalu nggak ada yang, jarang ada yang besuk gitu loh. Sementara yang nyiram matanya ini temennya bergantian membesuk, gitu kan? Setelah Agus disiram matanya, lalu dibantu oleh Novi untuk berdonasi dan lain-lainnya, Novi pun mau dipenjarakan sama Agus dalam kondisi buta. Dalam kondisi buta aja niat jahatnya masih ada. Bagaimana dia terang benderang? Gitu loh, itu maksud saya. Ya. Jadi dari aspek hukum, coba izinkan saya menjelaskan. Tapi tolong jangan dipotong biar enggak. Ini saya selalu menangani perkara ini secara komprehensif. Biar jangan terputuskan, saya selalu bilang secara komprehensif. Karena perkara pidana ini nggak boleh sepotong-sepotong, harus tahu alurnya ya. Nah, masalah tadi saya itu istilahnya menuduh, tidak, saya tidak menuduh. Saya bilang patut diduga, gitu loh. Tidak menuduh, enggak juga. Saya juga tahu kok Agus sekarang ini sedang. Nggak ada, tadi abang sudah bilang kayak gitu, aku dengar sendiri kok. Banyak semua yang dengar kok. Gimana abang Bu? Abang bilang, Bang Daus bilang si Agus itu jahat sekali. Bukan, ini patut diduga. Tidak ada kata-kata patut diduga. Ya udah, nanti rekamannya tolong keluarkan. Tolong keluarkan. Itu kan ada sebabnya, Bang. Kenapa Agus melaporkan si Novi? Kan ada sebabnya. Novi itu pembina sosial loh. Harusnya dibicarakan dulu baik-baik, jangan di-up di media sosial. Kecuali kalau misalkan Agus udah dinasihatin dia ngeyel, baru di-up di media sosial. Kan awalnya dari situ, Bang. Ini berarti Mbak Rika nih tidak menonton secara utuh ini. Oh ampun, Bang Daus, kita semua nonton di sini. Kalau abang bilang kita nggak nonton. Iya, tidak utuh. Karena gini, karena sebelumnya Novi itu sudah ngajak Agus untuk kembali ke podcast si Denny Sumargo untuk bicara baik-baik. Tetapi di situ ada miskomunikasi, pulang dari situ disambutlah oleh pengacara. Sehingga masalah ini jadi panjang. Gitu loh. Jadi maksud saya di sini, saya juga tidak menyalahkan, saya berbicara ini berdasarkan analisa saya, analisa yuridis. Analisa hukum maksud saya ini, biar hukum ini dikaji secara komprehensif. Gitu Bu, maksud saya begitu. Jadi kalau masalah kenapa saya bilang uang ini nggak usah diributkan kembali, karena uang ini sudah masuk ke yayasan. Itu pun saya berbicara ada dasar hukumnya. Itu loh, ada dasar hukum, nanti akan saya jelaskan. Tetapi jamnya sekarang ini kan waktunya ngomel. Ibu makanya saya kasih kesempatan untuk ngomel dulu gitu loh, silakan aja ya. Ibu-ibu yang ngomel. Karena ketidaktahuannya, dan Menteri juga sudah mengakui bahwa itu hilaf. Ya, nah, berarti salah siapa? Sekarang salah siapa? Emang salah izin. Novi izinnya sudah lengkap semuanya, hanya ada satu izin secara administrasi yang kurang karena ketidaktahuan, dan Menteri pun sudah mengakui itu kekhilafan mereka, kurangnya sosialisasi tentang regulasi. Lah sebelum membuat yayasan harusnya kan dibaca dulu semuanya, Bang, syarat-syaratnya segala macam. Saya buka usaha. Saya harus baca dulu ini semuanya gitu, draftnya. Oh, saya harus begini, Bang. Oh, saya nggak pakai softtek, saya nggak lagi menses, Bang.
Ntar dulu udah gantian saya lagi jelasin. Kan saya udah bilang, Ibu Rika jangan bantah dulu. Saya lagi ngomong, ini kan jamnya saya. Sabar dulu Bu Rika. Jadi gini loh Bu Rika. Menteri itu Sabar Pandaus. ya. Jadi gini Bu Rika, Menteri itu sudah memeriksa semua dokumen Agus kemarin seharian. Dokumen yayasan. Seharian Bu Rika diperiksa oleh staf Menteri. Ada satu atau dua administrasi yang belum dicukupi oleh si yayasan itu, tetapi Menteri mengakui karena itu regulasi baru, peraturan baru. Dia mengakui kurang sosialisasi dan itu berdampak kepada yayasan yang lain, bukan yayasan Novi saja. Tapi yayasan yang lain seluruh Indonesia banyak yang mengambil donasi seperti itu tanpa ada izin Dinsos. Makanya Menteri kemarin, coba lihat beritanya, Menteri meminta maaf karena kurang sosialisasi tentang regulasi atau aturan baru. Dan kalau menterinya aja sudah mengakui kekhilafan, mana bisa dipenjara, mana bisa dituntut si Novi itu. Karena menurut Undang-Undang Nomor 3 tentang Perbankan atau pasal 1360 KUHP, ada 1360 KUH Perdata, setiap orang yang mengalihkan uangnya seperti uang Agus ke uang Novi itu maka itu dianggap sah karena dengan itikad baik memerintahkan bank untuk mentransfer ke rekening yayasan. Tidak bisa dituntut Novi itu, makanya uang itu sekarang sudah menjadi milik yayasan yang akan digunakan untuk pengobatan Agus. Makanya saya bilang tadi sini Agus simpel kok. Izinnya nggak ada gimana bisa menuntut yayasan, aneh dah. Izinnya nggak ada, izin buat donasinya. Kok bisa nuntut gimana sih? Gue tanya sama ente, ini ente laki-laki gue pasti ngadepin nih. Kalau ente ngeyel ya, ente nih cewek apa laki-laki? Kalau cewek gue kasih softtek nih. Jangan panas terus, gue juga orang gila. Gue juga orang gila, jangan lu nunjukin kegilaan depan gue ya. Gue orang gila juga, jangan yang orang gila lah. Jangan mancing emosi gue. Lu laki-laki, kalau dari tadi gue lembut sama cewek. Bang, saya menjawab doang. Udah lu jangan kayak cewek, denger, tunggu gue ya, tunggu. Gue di jembatan. Jadi gini. Merasa dia itu hebat. Intinya itu aja, Bang. Enggak juga begitu, enggak semua netizen sama. Jadi gini, jangan juga kita membuat ruang untuk berdiskusi ini jadi permusuhan. Jangan, ini kita clearkan pelan-pelan. Saya jelaskan apa yang saya tahu dari Novi gitu loh. Karena saya pengacaranya, semua udah diceritakan, data udah di hadapan ke saya. Makanya saya mau menjawab. Awas Bang, kena prank lagi Bang. Data-datanya nanti benar lagi enggak Bang, seperti data yang belum diurus oleh Mbak Novi, dan itu bukan kesalahan Mbak Novi. Menteri udah mengakui karena kurangnya sosialisasi kementerian dan Dinsos terkait dengan regulasi. Regulasi itu adalah aturan baru dari mereka. Sehingga banyak orang yang punya yayasan ini meminta sumbangan itu secara liar. Gitu loh. Akhirnya nih Novi nggak bisa disalahkan. Menteri sudah mengakui, ada videonya, visual. Coba lihat Menteri ngomong apa. Nah yang kedua, masalah yayasan itu tidak bisa diaudit, tidak bisa dipidanakan, tidak bisa diperdatakan kalau selama yayasan itu berjalan sesuai dengan rule-nya, yaitu melakukan kegiatan sosial. Kalau kegiatan sosial itu di hadapan hukum pasif, tidak bisa diapa-apain kecuali dia menjadi wadah untuk menampung uang cuci uang, money laundry, baru bisa kena, atau uang korupsi. Tapi kalau selama itu untuk kegiatan sosial, hanya kurang-kurang izin 1 atau 2 itu dimaklumi oleh menteri, gitu loh, dimaklumi, dianggap tidak mengerti tentang sosialisasi, begitu. Jadi artinya di sini nggak ada kesalahan yang dilakukan oleh Novi, gitu loh. Dan ini sebenarnya miskomunikasi yang berkepanjangan akibat saling panas-panasan. Makanya hadirnya saya di sini, saya mensomasi Agus, walaupun ancaman saya akan menjarakan Agus, itu ancaman nakut-nakutin sebenarnya. Agus, lu kemarin nggak damai sama Novi? Kalau nggak gue penjarain. Itu sebenarnya trik kami sebagai pengacara, sebenarnya nggak mau saya bongkar. Mana ada sih yang tega menjarain Agus? Orang udah gelap begitu dipenjarain, makin gelap hidupnya masa depannya kan gitu. Jadi artinya di sini itu ancaman saya biar Agus tuh cepat merapat ke Novi. Ayo, daripada lo mungut-mungutin duit kayak pemulung misalnya kan, pungut di sana, pungut di sini. Ini udah ada duitnya. Gitu loh. Ini ada duitnya nih, udah ada 1, sekian M. Ayo tinggal lu datang berobat. Kemana? Kalau kurang kita buka donasi lagi. Gitu loh. Maksudnya seperti itu. Jangan keras. Jangan ada dendam yang berkecamuk di hatinya Agus. Atas hasutan-hasutan daripada mungkin orang-orang di sebelahnya gitu loh. Coba datang ke sini, nggak ada salahnya juga datang Mbak Novi, ayo kita berujuk lagi, kita ngomong lagi baik-baik dan bla bla. Bila perlu saya nggak ikut, Farhad Abbas nggak boleh ikut, biarkan mereka duduk, kita sewain Ancol dah bila perlu, Ancol nggak boleh ada yang masuk, biar mereka berdua aja suruh ngomong gitu loh.
Maksud saya begitu, biar kan kita nih sebagai umat Islam mendamaikan orang yang sedang berseteru adalah ibadah.